Halo, saya Nurdin Aprilianto. Kembali lagi di sesi Live Story Moment. Dung dung dung. Dung 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 dung. Pada umumnya, mayoritas orang itu menyelesaikan pendidikan di umur 18 sampai 20 tahun, yaitu untuk teman-teman yang tamat SMA sederajat ya. Ada juga yang tamat kuliah menyelesaikannya di umur 21 tahun sampai 23 tahun ya. Tetapi saya baru mulai kuliah di umur 25 tahun ya. Kalau orang melihat mungkin ini udah terlalu tua ya untuk memulainya ya. Mungkin bagi teman-teman yang di umur 25 tahun itu bisa jadi mereka udah ada yang sudah dapat kerja atau mulai baru mencari kerja. Ada juga yang udah nikah ya, udah punya anak bahkan. Bagi sebagian orang mungkin udah malas ya kalau untuk belajar lagi ya. Apalagi udah umur 25 tahun ke atas, lebih tepatnya ini pelajaran akademik ya. Karena ada juga yang dari pagi sampai sore kerja gitu kan. Jadi malamnya istirahat gitu kan. Terus ada juga yang malamnya main sama keluarga gitu kan karena udah seharian kerja gitu kan. Dan ada juga yang udah buntu sekali pikirannya ya, karena sudah terlalu lama meninggalkan pelajaran-pelajarannya yang di sekolah ya. Jadi kalau untuk belajar akademik tuh sudah nggak masuk lagi lah mungkin ya. Jadi kenapa saya baru kuliah di umur 25 tahun? Ya simpelnya ya untuk mencari kerja ya, karena saya butuh kerjaan. Karena kalau untuk hanya berlandaskan tamat SMA saja tidak begitu menjual di perusahaan ya. Karena tanpa ijazah S1 untuk mendapatkan hidup yang layak itu susah ya. Karena ya syarat utama hampir semua perusahaan sekarang sudah menggunakan ijazah S1 ya. Dan ini menjadi syarat utama dan mutlak yang tidak bisa dibantah lagi untuk mencari pekerjaan ya. Dan ini menurut saya juga. Apakah saya kuliah S1 hanya untuk mencari ijazah saja? Ya, awalnya saya mikirnya gitu. Tapi dengan berjalannya waktu, tujuan saya kuliah jadi berbeda ya. Karena kuliah bukan hanya untuk mencari ijazah saja, tapi bisa membentuk disiplin dan pembentukan karakter juga ya. Kenapa tujuan awal saya dulu kuliah S1 hanya untuk mencari ijazah? Ya, yang seperti saya singgung tadi, saya butuh kerjaan gitu kan. Tetapi setelah beberapa minggu saya kuliah, saya mulai merasakan ada yang berbeda gitu ya. Karena saya ngambilnya jurusan teknik informatika di sini ya, dan ada pelajaran codingnya gitu ya, yang saya senangi ya. Dan yang saya pelajari di semester 1 itu ada pelajaran algoritma dan pemrograman ya. Dan ada juga pelajaran basic SMA ya, yang kita kulik lagi di perkuliahannya. Mungkin ini untuk sekedar apa ya, merefreshingkan otak atau mengingat-ingat kembali pelajaran waktu di SMA ya. Kalau di perkuliahan, setahu saya, di tempat saya kuliah ini, kalau di semester 1 dan 2-nya itu mata kuliahnya paketan ya. Karena itu sudah ditentukan oleh prodi kita ya. Jadi kalau udah semester 3 nanti barulah mata kuliahnya tuh sesuai dengan jurusan yang kita ambil dulu ya. Dan bisa ngambil semester atasnya gitu. Apakah ada tantangan saya untuk berkuliah di umur 25 tahun ini? Itu saja ada ya. Yang pertama, saya meninggalkan pekerjaan saya untuk kuliah. Nah, ini cukup beresiko ya menurut saya. Yang biasanya saya mendapatkan gaji bulanan, sekarang ya tak ada lagi gaji bulanannya ya. Kalau dulu itu kalau ada gaji bulanan, enteng aja tuh mau beli makanan, jajanan apapun. Sekarang ya karena nggak ada gaji bulanan ya tentulah nelan ludah aja ya. Karena saat saya berpenghasilan dulu saya lumayan konsumtif ya. Tidak tahu cara mengelola keuangan dengan baik. Yang kedua, saya tidak menyiapkan dana darurat ya setelah saya resign kerja. Ini menurut saya cukup fatal juga ya.
Karena saya dulu kurang mengerti cara mengelola keuangan itu seperti apa ya kan. Namanya anak muda baru dapat gaji gitu kan. Ya bawaannya boros ya. Mungkin hal-hal yang gak bermanfaat mungkin dibeli ya. Karena di pikirannya mungkin beli itu suatu kepuasan kan. Tetapi setelah saya pelajari dan saya dapat juga ilmunya ini setelah saya resign ya. Setelah saya resign, barulah saya pelajari kayak mana cara mengatur keuangan itu ya. Ternyata saya ya cukup boros, cukup konsumtif juga. Dan saya sadari itu salah ya cara mengatur keuangannya. Yang ketiga, ya di sini saya sudah menikah. Dan pada saat umur 25 tahun itu, istri saya juga udah mengandung ya. Yang dimana saya tidak punya tabungan yang cukup untuk mempersiapkan pasca istri saya melahirkan ya. Yang dimana seperti membeli popok bayi dan nutrisi untuk anak dan istri saya ya. Tapi kalau untuk perlengkapan dari baju bayi, celana, sarung tangan, sarung kaos kakinya ya, dan sarung kepalanya, nah yang seperti itu ada tempat tidurnya juga. Sudah saya siapkan jauh-jauh hari sebelum istri saya melahirkan ya. Alhamdulillahnya di sini untuk istri saya melahirkan, saya menggunakan asuransi kesehatan ya milik pemerintah yang mayoritas teman-teman mungkin sudah mengetahuinya ya. Nah, yang terakhir, menyisihkan waktu untuk belajar dan keluarga ya. Karena ini nih harus balance sebenarnya ya. Karena kalau tidak balance ya bisa amburadul juga. Dan dilema lah ya lebih tepatnya. Kalau kita terlalu fokus sama keluarga, kuliah kita berantakan ya. Tugas-tugas tak kita kerjain. Tapi kalau kita terlalu fokus sama kerjaan, sama tugas kuliah, istri atau anak kasihan ya kan terbengkalai nggak kita apain ya. Jadi tidak ada hubungan emosionalnya saya dengan keluarga saya nantinya. Tetapi kalau biasanya setelah saya menyelesaikan tugas kuliah, saya langsung spend waktu saya dengan keluarga saya ya. Oke, pesan dari saya, jangan terlalu terlena dengan waktu ya. Oke lah sekarang teman-teman masih umur belasan tahun, masih apa ya, banyak teman bermain, nongkrong-nongkrong gak jelas. Pada saat itu memang rasanya nggak ada beban ya, karena semua masih ditanggung oleh orang tua, sehingga tanggung jawab itu tidak ada, karena kita tidak ada menanggung bebannya ya pada saat itu. Yang ada hanya memikirkan diri sendiri lah pastinya. Saya juga pernah merasakan dan berada di posisi itu ya. Tetapi setelah saya sadar dan merasakan ya, tepatnya di umur saya 27 tahun ini, semuanya itu tidak ada arti ya. Kalau misalnya waktu bisa diputar kembali gitu kan. Kalau bisa saya melakukan hal-hal yang positif gitu. Melakukan yang lebih bermanfaat atau belajar atau whatever lah ya. So Inggris lu bang. Karena waktu yang akan datang kita tidak tahu seperti apa. Cuman yang bisa kita lihat sekarang banyak perkembangan teknologi yang begitu pesat ya. Contohnya seperti artificial intelligence. Produk-produk dari luar negeri sudah membuat robot ya dan membuat mesin otomatis untuk menggantikan pekerjaan manusia. Nah, apalagi kita yang santai-santai mungkin pasti akan jauh sekali ya ketinggalannya. Saya yakin itu. Dan banyak juga apa ya, tenaga kerja yang di PHK gitu kan. Rata-rata umur yang di PHK ini umur-umur yang sudah tua-tua ya. Nah, kita sebagai yang muda-muda seharusnya lebih semangat. Jangan mau dikalahkan dengan teknologi ya. Karena teknologi itu wah, ya pokoknya itulah. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat buat teman-teman. Jika ada poin-poin pentingnya menurut teman-teman, silahkan diambil ya. Tapi jika tidak ada ya langsung close videonya. Nice. Dan di sini saya tidak ada maksud untuk mengguru ya. Di sini saya pure murni untuk sharing saja. Tetapi kalau ada AdSense-nya, oke lah. Oke, segitu dulu live story momen saya kali ini. Semoga kita berjumpa di video-video berikutnya. Bye-bye. Wah.